Hari ini kita akan belajar tentang penciptaan manusia dalam seri Memahami Pekerjaan Tuhan. Dan hari ini kita akan fokus pada pembahasan tentang bagaimana dan apa tujuan manusia diciptakan. Kita baca dulu ayatnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Alkitab berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ini ceritanya Allah Tritunggal sedang meeting, berapat untuk rencana menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Ayat 27, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan ini semua. Inilah prinsip yang bisa saudara catat. Yang pertama adalah bahwa manusia adalah makhluk ciptaan. Sekali lagi saya ulangi, manusia adalah makhluk ciptaan. Mengapa saya harus mengatakan hal ini secara tegas dalam satu poin? Karena ada banyak teori-teori yang lainnya yang mau mengatakan bahwa manusia itu bukan makhluk ciptaan yang khusus dari Tuhan. Ada yang berkata manusia merupakan hasil evolusi. Nah, Alkitab kita berkata bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan. Itu harus tegas kita percayai. Dan sebagai makhluk ciptaan, manusia itu ditopang oleh Sang Pencipta. Karena Alkitab berkata, seluruh alam semesta ini ditopang oleh Allah, atau Allah menopang seluruh alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Jadi sebetulnya kehidupan kita adalah kehidupan yang ditopang oleh Sang Pencipta. Jadi sebetulnya kita tidak perlu takut akan apapun juga, karena kehidupan kita itu ditopang oleh Sang Pencipta. Allah yang menciptakan kita tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia menopang hidup kita. Dan demi kita juga, dia menopang seluruh alam semesta. Itulah yang menyebabkan seluruh alam semesta berjalan dengan sebagaimana semestinya, dan semua berjalan secara teratur karena ditopang oleh Sang Pencipta. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa Allah Sang Pencipta itu, dia menciptakan semuanya. Dan setelah dia menciptakan, dia tidak meninggalkan makhluk ciptaannya. Dia menopang semua pekerjaannya itu. Dia menopang semua hasil ciptaannya itu. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan, bukan hasil evolusi. Dan manusia sebagai makhluk ciptaan ditopang oleh Sang Pencipta. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita mengetahui, memahami bahwa hidup kita ditopang oleh Sang Pencipta, maka kita tidak bisa sombong di hadapan Tuhan. Jadi sebaiknya kita merendahkan hati di hadapan Allah Sang Pencipta, dan kita tahu persis hidup kita ditopang oleh Sang Pencipta. Prinsip yang kedua tentang manusia sebagai makhluk ciptaan atau tentang penciptaan manusia adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah? Arti yang pertama adalah bahwa manusia memiliki kualitas seperti Allah. Dalam skala tertentu, manusia memiliki kualitas seperti Allah. Manusia tidak sama dengan binatang, manusia tidak sama dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, karena manusia memiliki kualitas Allah. Itu sebabnya sebagai manusia, apalagi sebagai manusia tebusan Yesus Kristus, kita harus hidup
dengan kualitas Allah di dalam hidup kita. Jangan biarkan kita turun derajat ya. Seringkali dosa menarik kita untuk turun dari kualitas ini. Tetapi kalau kita mengingat bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita memiliki kualitas seperti Allah, maka kita akan menjalani hidup secara berbeda. Kita akan menjalani hidup secara lebih unggul dan bisa mengatasi segala permasalahan karena kita memiliki kualitas seperti Allah. Mengapa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Untuk bersekutu dengan Allah. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, implikasinya adalah karena Allah ingin bersekutu dengan manusia. Ingat, saya pernah berkata, Tuhan menciptakan bumi ini sebagai tempat kediamannya, untuk menjadi tempat kediamannya. Dan manusia diciptakan untuk menjadi representasi Allah, ya, untuk bersekutu dengan Allah. Itu sebabnya di dalam diri manusia ada sebuah ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Itu sebabnya orang-orang yang jauh dari Allah akan merasakan memiliki kerinduan untuk berbalik kepada Allah. Kalau sekarang ini ada saudara-saudara yang sedang menjauh dari Tuhan, menjauh dari Allah, entah karena dosa, entah karena yang lain-lainnya, engkau merasa hatimu jauh dari Tuhan. Saya percaya ruang kosong itu tetap ada di dalam hati saudara, karena saudara diciptakan menurut gambar dan rupa Allah untuk bersekutu dengan Allah. Saya percaya ketika saudara menjauh dari Tuhan, Tuhan menarik saudara kembali untuk mendekat kepadanya, untuk bersekutu kepadanya, karena Dia ingin bersekutu dengan kita. Manusia diciptakan sekualitas dengan Allah supaya bisa bersekutu dengan Allah. Karena kita tidak bisa bersekutu dengan kualitas yang di bawah kita. Seperti kita manusia, kita tidak bisa bersekutu dengan binatang. Kalaupun bisa, hanya terbatas saja. Manusia bisa bersekutu dengan Allah, Allah bisa bersekutu dengan manusia, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Lalu untuk apa lagi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Untuk menjadi kawan sekerja Allah. Manusia diciptakan sekualitas dengan Allah supaya manusia bisa menjadi kawan sekerja Allah. Setelah manusia diciptakan, Allah berfirman, ayo kelola bumi ini, kuasai bumi ini. Ya, itulah tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Artinya Tuhan mau kita menjadi kawan sekerja Allah. Panggilan itu sampai sekarang tetap didengungkan oleh Tuhan, bahwa kita dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Allah. Dan karena kita sekualitas dengan Allah, kita memang harus menjadi kawan sekerja Allah. Bagi saudara-saudara yang belum menjadi kawan sekerja Allah, masih ada banyak pekerjaan yang bukan pekerjaan Allah dalam hidup saudara yang saudara urus. Saya memanggil saudara untuk menjadi kawan sekerja Allah. Ayo, terlibat dalam pekerjaan Allah. Setahu saya, sepanjang yang saya tahu, semakin orang dewasa, semakin orang bertumbuh secara rohani, semakin dia ingin terlibat dalam pekerjaan Allah. Mengapa? Karena manusia diciptakan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Lalu untuk apa lagi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Untuk menjadi gambaran dan representasi Allah. Jadi manusia itu adalah gambaran Allah di atas muka bumi ini. Manusia itu adalah representasi Allah di atas muka bumi ini. Bagi semua saudara yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, saudara harus menjadi gambaran Allah di atas muka bumi ini. Saudara harus menjadi representasi Allah di atas muka bumi ini. Ketika orang-orang melihat hidup saudara, seharusnya orang melihat gambaran Allah, representasi Allah. Jadi mengapa manusia diciptakan di bumi? Untuk menjadi representasi Allah di atas muka bumi ini. Prinsip yang ketiga mengenai penciptaan manusia adalah manusia diciptakan untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Manusia diciptakan untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Mengapa manusia harus memenuhi bumi? Supaya seluruh bumi penuh dengan gambaran Allah.
supaya seluruh bumi penuh dengan gambarnya Allah, kemuliaannya Allah, karena manusia memancarkan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, perintah untuk memenuhi bumi sebetulnya bukan sekedar untuk beranak cucu, tapi untuk memenuhi bumi dengan gambaran Allah. Percuma kalau kita banyak beranak cucu, tapi tidak punya gambaran Allah yang bisa kita ekspresikan. Nah, karena manusia adalah gambaran Allah, representasi Allah di atas muka bumi ini, maka kita harus hati-hati dalam menjalani kehidupan supaya kita tidak salah merepresentasikan Allah untuk seluruh makhluk ciptaan ini. Allah senang direpresentasikan oleh manusia. Itu sebabnya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Lalu manusia juga diciptakan segambar dan serupa dengan Allah supaya seluruh bumi memuliakan Allah. Jadi mengapa manusia harus memenuhi bumi dan menaklukkannya? Supaya seluruh bumi penuh dengan gambaran Allah dan supaya seluruh bumi memuliakan Allah. Nah, saat manusia jatuh ke dalam dosa, semua rancangan ini dirusak oleh dosa. Manusia tidak lagi bisa memenuhi bumi dengan gambaran Allah, manusia tidak lagi bisa menaklukkan bumi. Tetapi Yesus Kristus telah mati dan bangkit untuk kita, menebus kita dari semua dosa. Dan karena itu gambar Allah kembali dipulihkan dalam diri kita. Bagi semua saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus, saya berseru, gambar Allah ada dalam dirimu. Karena itu, ayo representasikan Yesus, representasikan Tuhan dengan cara yang baik, supaya semua dunia melihat Allah di dalam diri saudara. Kita kembali bisa menjadi representasi Allah di atas muka bumi ini untuk menaklukkan bumi kepada Sang Pencipta dan Penebus yang Maha Mulia, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Saya Pendeta Sony Sakaria dalam acara Tuhan Masih Bekerja. Jangan lupa untuk like videonya, share ke teman-teman, dan berikan komentar, kesaksian, atau pertanyaan di kolom komen atau di hotline chat kami. Bagi yang belum berlangganan channel ini, langsung subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya selalu dapat notifikasi setiap kali ada video yang diupload. Bagi yang ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja dan berlangganan Royal Daily Bread, di mana saudara akan dikirimkan pesan firman sebelum jam 6 pagi dan video suara iman di sore atau malam hari ke WA saudara, silakan langsung hubungi hotline chat kami dengan mengetik ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja atau ingin berlangganan Royal Daily Bread. Percayalah, Tuhan masih bekerja.